Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Halo, selamat hari Minggu. Kita ketemu kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Bukit Sentul. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah 1 minggu lamanya kita bersekolah, bermain, dan mengerjakan aktivitas kita setiap hari. Baik adik-adik, mari kita mengawalinya dengan bersama-sama, dengan penuh semangat dan bergembira kita memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama. Mari kawan, kita memuji Tuhan.
Adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Saat ini kita akan berdoa ya. Kita menyerahkan ibadah kita pada Tuhan. Mari kita lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Adik-adik bisa mengikuti doa kakak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sebuah lagu yang mungkin kita sudah tahu lagu ini, yang mengingatkan pada kita bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi satu yang sama, yaitu kita sama-sama anak Tuhan. Kita berbeda, misalnya kakak dari Jawa, ada yang dari Ambon, ada yang dari Sumatera atau suku Batak. Kita berbeda tetapi satu yang sama, yaitu kita sama-sama anak Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini supaya mengingatkan kita bahwa kita harus saling mengasihi tanpa memandang perbedaan kita. Mari kita menyanyi. Macam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Macam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya, Adik-adik, tidak terasa ya, sudah 2 tahun bahkan lebih ya kita ibadah online. Bagaimana adik-adik menikmati ibadah online? Kakak yakin bahwa kita semua ketika kita rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan, kita semua menikmati. Dan pada awal-awal ibadah online rasanya kita kangen ya, kita ingin bersama-sama kembali untuk ibadah di gereja. Kapan kita akan ibadah di gereja? Dan kita semua sudah berdoa supaya kita dapat ibadah di gereja. Nah, ada berita baik nih
pada bulan Juni nanti kita akan bersama-sama ibadah di gereja. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan cerita, bahkan melakukan aktivitas bersama-sama di gereja. Semua senang ya? Atau enak di rumah aja gitu ya? Enggak ya, kita mau bersama-sama bertemu, kita mau memuji Tuhan di gereja. Tapi adik-adik harus bangun pagi, karena ibadah kita tidak jam 9, tapi jam 7:30. Jadi adik-adik harus bangun pagi supaya bisa siap-siap dan berangkat ke gereja tidak terlambat. Baik adik-adik, kita semua akan siap-siap, kita akan bertemu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Ada satu lagu yang memberikan nasihat kepada kita supaya kita selalu rajin beribadah, rajin berdoa, dan melakukan tugas-tugas kita atau belajar atau membantu mama papa. Lawan katanya rajin apa? Malas ya. Jadi kita tidak boleh malas. Jangan malas. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama supaya memberikan semangat pagi kita untuk kita semua selalu rajin. Mari bersama-sama kita menyanyi. Dede
kita berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Adik-adik persiapkan sikap yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat fokus, kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami siap untuk mendengar. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan bernama perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan seorang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Hari ini kakak ingin bercerita tentang kisah Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kakak ceritakan ya adik-adik. Jadi, pada suatu hari Tuhan Yesus sampai di sebuah kota di daerah Samaria yang bernama Kota Sikar. Kota apa? Kota Sikar. Nah, di situ adik-adik ada sumur yang bernama Sumur Yakub. Sumur Yakub. Yesus pada saat itu sangat letih. Karena itu, ia memilih untuk duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12 siang. Wah, adik-adik pasti bisa bayangkan kan betapa teriknya matahari pada saat hari itu. Nah, adik-adik, selagi Tuhan Yesus duduk di situ, datanglah seorang perempuan Samaria mau menimba air dari sumur itu. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Kemudian perempuan itu berkata, "Masa engkau orang Yahudi minta minum kepadaku yang adalah seorang Samaria? Bukankah orang Yahudi tidak boleh berteman dengan orang Samaria?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Kalau kamu tahu tentang Allah yang mau menyelamatkan seisi dunia dan juga tentang aku, percayalah bahwa kamu juga telah diselamatkan." Nah, adik-adik, dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada perempuan itu bahwa Allah dan juga Tuhan Yesus sendiri mau menyelamatkan perempuan itu tanpa melihat latar belakang sukunya ataupun agamanya. Nah, adik-adik, sadarkah kamu jika di sekitar kamu ada banyak orang yang berbeda suku, bahkan agama? Kira-kira suku dan agama yang adik tahu ada apa aja sih? Suku Jawa, suku Manado, suku Batak. Kalau agama, ada agama Kristen, agama Muslim, Konghucu, Buddha, dan lain-lain. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus yang berbeda suku dengan perempuan Samaria, di sekitar kita juga banyak orang yang berbeda suku dengan kita. Walaupun kita berbeda,
Bisakah adik-adik rasakan bahwa dalam melakukan kegiatan sehari-hari, ada banyak yang kita lakukan bersama teman-teman kita yang berbeda? Seperti bermain bersama, belajar bersama, duduk di meja kelas bersama, bercakap-cakap tentang banyak hal bersama-sama, menolong teman, dan lain-lain. Nah, adik-adik, memang terkadang umumnya orang-orang yang mempunyai suku yang sama memiliki kumpulan ataupun kelompok sendiri ataupun keluarga masing-masing. Namun adik-adik, hal itu sama sekali tidak salah. Akan tetapi, mulai sekarang adik-adik kita juga harus bersedia untuk menolong di luar suku kita ataupun keluarga kita ataupun orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Kita harus bersedia menolong orang yang berbeda dengan kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mencontoh dirinya bahwa Tuhan Yesus mau berteman dengan siapa saja supaya setiap orang yang berteman dengannya akan mengalami kebaikan Allah. Nah, kira-kira adik-adik, apa sih tindakan yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita bersama orang-orang yang berbeda dengan kita? Yang pertama, kita boleh menyapa mereka, mau berteman dengan mereka, hingga kita mau menolong mereka ketika mereka sedang kesulitan. Nah, kira-kira adik-adik, siapa di sini yang mau menolong mereka? Wah, luar biasa. Memang adik-adik merupakan anak Allah yang sangat baik. Nah, adik-adik, kita ingin berdoa syafaat. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita. Nah, adik-adik, kita ingin berdoa syafaat. Ayo kita ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa kami semua dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami ya Tuhan untuk dapat menerima perbedaan dan selalu menolong teman-teman kami di luar sana menurut perintah-Mu. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, Bu Pendeta, Diaken, Penatua, Kakak Layan, Adik Layan, dan yang lainnya. Kiranya Engkau yang memberikan mereka berkat dan kesehatan. Berkati juga negara kami, Indonesia, yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari pandemi yang ada. Kiranya Engkau yang menguatkan Pak Presiden dan jajarannya. Berkati juga orang tua kami, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan mereka berkat dan kesehatan. Berkati juga teman-teman kami yang lain ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita memberi persembahan. Adik-adik siapkan celengannya, juga uang persembahannya ya. Sudah siap semua? Kita angkat tangannya ya. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Sambil kita naikkan pujian, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, kiranya persembahan kami ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami ini. Amin.
Di layar adik-adik PA ada dua gambar yang hampir sama, tapi sebenarnya ada 5 perbedaan. Cari dan tandai perbedaannya. Sebutkan perbedaannya dan kirim WA ke kakak-kakak. Adik-adik juga bisa mewarnai gambar tersebut. Silakan mencoba ya, kakak tunggu.